7 pemalsu dan pengguna surat hasil tes cepat antigen ditangkap dengan bukti surat antigen palsu, laptop, dan printer. Pemalsuan terungkap saat pemeriksaan syarat masuk ke kawasan Kepulauan Seribu melalui Pelabuhan Kali Adem di Jakarta Utara. Salah seorang pelaku bertugas memasukkan surat antigen yang ditiru dari surat antigen asli. Semua pelaku ditahan dan diancam hukuman 6 tahun penjara. Dari surat hasil tes cepat antigen palsu ada tanda tangan seorang dokter yang juga dipalsukan. Para pelaku memindai surat hasil tes antigen yang diterbitkan sebuah apotek di wilayah Bogor, Jawa Barat untuk kemudian dipalsukan. Dokter yang tanda tangannya dipalsukan khawatir pemalsuan surat hasil tes cepat antigen bisa menghambat upaya pencegahan penularan COVID-19 khususnya saat libur Lebaran. Kami berharap dari apotek, dari praktek dokter agar kasus seperti ini tidak terjadi dimanapun dan tidak terulang kembali karena mengingat masalah kesehatan yang mungkin saja ditimbulkan. Apalagi kalau kasus pasiennya adalah pasien positif kemudian membuat hasil negatif dan itu saya tidak bisa membayangkan berapa angka yang tertular akibat kasus pemalsuan dokumen antigen ini. Perkembangan penyidikan kasus pemalsuan surat tes cepat antigen di Jakarta Utara, saya tanya langsung kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP David Junior Kanitero. Pak David, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Pak David, gimana ceritanya akhirnya ketahuan? Ya, terima kasih Mas Riko. Jadi kejadian pemalsuan surat keterangan swab antigen ini berawal dari kejelian para petugas pengamanan di Pelabuhan Kali Adem. Ini terdapat petugas gabungan baik dari TNI, kemudian Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Dinas Perhubungan Kali Adem dan juga Dinas Kesehatan, di mana pada saat pemeriksaan surat keterangan COVID sebagai syarat untuk dapat menyeberang dari Pelabuhan Kali Adem ke Kepulauan Seribu, itu mengalami kejanggalan, di mana ada cacat di bagian identitas diri dari calon penyeberang 7 wisatawan ini. Kemudian dari situ diduga surat tersebut tidak asli atau palsu. Jadi semuanya itu hasil printan ya Pak ya? Tanda tangannya hasil di print, semuanya memang begitu bikinnya atau gimana? Dari hasil informasi tersebut, kemudian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bergerak cepat untuk mengamankan para calon wisatawan ini berjumlah 7 orang, inisial JA, kemudian SD, SM, NA, AH, MR, dan MRL. Dan didapati keterangan dari para calon wisatawan ini yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka bahwa selaku pembuat itu adalah yang berinisial JA. Kemudian dari keterangan JA ternyata sudah pernah melakukan pemeriksaan swab antigen di Apotik R di daerah Bogor, Jawa Barat, tertanggal sekitar 10 April 2021. Dari hasil tersebutlah CJA berinisiatif untuk membuatkan ke-6 rekannya, termasuk dia sendiri, dengan cara memindai atau scanning surat asli tersebut dengan menutup identitas, kemudian mengedit menggunakan identitas sesuai dengan nama rekan-rekannya. Namanya ditutup, diganti, kemudian di-scan, di-print jadi surat baru, begitu ya Pak? Betul sekali Mas Riko. Mereka ini, 7 orang ini memang temenan atau hubungannya apa? Atau satu orang itu menjual ke orang lain? Kebetulan mereka adalah pemuda yang baru lulus tahun 2020 dari SMA. Jadi mereka satu angkatan, Mas Riko, satu rekan SMA. Oke, jadi mereka memang satu geng begitu. Nah, bisa dipastikankah ini bukan termasuk sindikat? Maksud saya dia menjual ke orang lain sehingga ada surat antigen palsu yang juga beredar? Ini masih kita kembangkan terus, masih dalam proses pengembangan dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Karena begitu kita memastikan bahwa surat itu adalah palsu, kita sudah konfirmasi kepada dokter yang bertanda tangan, kemudian apotik yang dipalsukan dan memang betul itu adalah palsu, maka proses sudah kita naikkan ke penyidikan dan masih dalam tahap pengembangan apakah ada indikasi adanya sindikat-sindikat, apakah dia menjual atau dia
menerima keuntungan dari itu. Masih kita kembangkan, Mas Riko. Jadi motifnya apa sejauh ini Pak pengakuan tersangka? Karena memang tidak mau bikin lewat jalur resmi atau gimana? Ada 3 yang mereka ungkap kepada kami selaku penyidik bahwa alasan mereka membuat surat palsu COVID-19 ini adalah yang pertama mereka malas untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua mereka takut akan hasilnya. Kemudian yang ketiga mereka mengatakan bahwa mereka untuk biaya lebih baik mereka gunakan untuk liburan daripada mereka untuk pemeriksaan keselamatan mereka sendiri. 3 alasan itu, Mas Riko. Ya akhirnya berakhir di penjara, tapi kan Pak David, kalau kita lihat pelaku kan tadi masih diselidiki apakah menjual surat antigen palsu ini ke orang lain atau tidak gitu ya. Ancaman hukumannya seperti apa Pak? Ini terkait apa, disangkakan pasal pemalsuan atau ada lagi? Baik Mas Riko, sementara dari hasil keterangan para saksi, kemudian dari keterangan tersangka, kita sangkakan terhadap para tersangka ini, tersangka JA, pasal 263 ayat 1 KUHP, tentang pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen, selaku pembuat dengan ancaman hukuman maksimal penjara 6 tahun. Kemudian terhadap 6 rekannya yang menggunakan atau memakai surat palsu tersebut, pasal 263 ayat 2 dengan hukuman yang sama, dengan ancaman hukuman yang sama, kemudian selaku pengguna. Baik, pelajaran dipetik jangan macam-macam dengan aturan kalau tidak mau berakhir di penjara. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Pihak kepolisian dari Jakarta Utara dengan AKP David Junior Kanitero selaku petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.